warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama Bu Retno dalam layanan bimbingan dan konseling. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang perencanaan karir. Sebelum masuk pada materi, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Mari kita simak slide berikut ini. Sebelum ke penyampaian materi pada hari ini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pemberian layanan pada hari ini. Tujuannya yang pertama yaitu agar peserta didik dapat merencanakan karir ke depan, dan yang kedua yaitu agar peserta didik dapat menemukan bakat dan minat setelah lulus SMK, dan tujuan yang ketiga yaitu agar peserta didik dapat menentukan konsekuensi terhadap karir yang sudah dipilih. Ada 4 atau beberapa alternatif yang bisa dilakukan setelah lulus SMK. Yang pertama yaitu melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu mengikuti kursus atau pelatihan. Yang ketiga yaitu memasuki dunia kerja. Dan yang keempat yaitu memasuki kehidupan berkeluarga. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu merencanakan kelanjutan studi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti perguruan tinggi yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi kita yang ada. Status dan akreditasi perguruan tinggi ada 2. Yang pertama yaitu perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri yaitu perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Yang kedua yaitu perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta yaitu perguruan tinggi yang dikelola dan dimiliki oleh baik perseorangan, kelompok, maupun yayasan. Jalur, jenjang pendidikan, dan bentuk perguruan tinggi. Jalur ada 2 ya, jalur jenjang pendidikan itu ada 2. Yang pertama yaitu jalur akademik atau dinamakan juga dengan jenjang sarjana. Menekankan pada pengetahuan serta pengembangan. Mahasiswa berhak memperoleh gelar dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi nanti setelah anak-anak atau mahasiswa lulus dari S1 itu bisa melanjutkan ke S2 ataupun S3. Yang kedua yaitu jalur profesional, sama dengan jenjang diploma. Kalau jenjang profesional itu lebih ditekankan pada penerapan keahlian tertentu. Jadi mahasiswa itu lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja. Bentuk perguruan tinggi di Indonesia itu ada 5. Yang pertama, universitas, yang kedua institut, yang ketiga sekolah tinggi, yang keempat akademi, dan yang kelima adalah politeknik. Contoh universitas, universitas itu ada 2, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri itu misalnya saja yang ada di Semarang, ada UNES, Universitas Negeri Semarang, dan Undip, Universitas Diponegoro. Sedangkan yang di Jogja yaitu ada UGM, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Perguruan tinggi swasta misalnya UMK, Universitas Muria Kudus, itu yang paling dekat dengan kabupaten kita. Ada Universitas PGRI Semarang, Universitas Veteran Semarang, dan Universitas Semarang, itu yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah institut, contohnya saja ITB, Institut Teknologi Bandung, itu ada di Bandung. IPB, Institut Pertanian Bogor, itu ada di Bogor. Institut Teknologi Surabaya, itu ada di Surabaya. Institut Seni Indonesia, itu ada di Yogyakarta. Yang ketiga adalah sekolah tinggi, misalnya saja sekolah tinggi yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, ada di Jakarta. Ada Sekolah Tinggi Ilmu Statistika atau STIS. Yang keempat yaitu akademi. Akademi itu contohnya Akademi Pelayaran Indonesia, Akademi Militer atau Akmil, Akademi Polisi atau Akpol.
Yang kelima yaitu politeknik. Politeknik, contoh politeknik yang ada di Semarang yaitu Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Atma atau Akademi Teknik Mesin Industri di Surakarta. Sistem penerimaan mahasiswa itu ada 3 jalur. Yang pertama yaitu SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Biasanya ini yang mulai di awal jika diterima sebagai mahasiswa, ya, melalui penelusuran bakat, minat, dan kemampuan. Biasanya perguruan tinggi memberi undangan ke sekolah-sekolah, dan yang mendaftar biasanya yang mendapat peringkat 1 ataupun sampai 10 di kelas, dan mempertahankan peringkatnya di kelas 2 semester 1 dan 2, dan di kelas 3 pada semester 1. Biasanya ini langsung tidak ada tes. Jadi kalau anak-anak yang diterima lewat SNMPTN itu yang tanpa melalui tes. Jika tidak diterima di jalur SNMPTN, anak-anak bisa mengikuti jalur SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ya, kalau SBMPTN ini jelas menggunakan tes. Jadi anak-anak diwajibkan untuk belajar kembali. Dilaksanakan oleh sebagian besar perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Biasanya kuota yang diterima itu hanya 40% dari daya tampung universitas itu sendiri. Dan jika anak-anak tidak diterima di jalur SNMPTN atau jalur SBMPTN, masih ada 1 jalur yang bisa dilalui, yaitu seleksi mandiri. Kalau seleksi mandiri itu diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri yang bersangkutan. Seperti itu. Mengikuti kursus atau pelatihan. Kursus yaitu satuan pendidikan luar sekolah yang memberikan pengetahuan atau keterampilan. Misalnya kursus menjahit, kursus komputer, dan lain-lain. Sedangkan pelatihan yaitu kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian sesuai dengan jenjang pekerjaan, baik di bidang formal maupun non-formal. Ada 3 perbedaan dari pelatihan dan pendidikan, yaitu di waktu, bidang kajian, dan tujuan. Memasuki dunia kerja. Bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa pada keadaan yang lebih baik dan bisa memuaskan dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, serta kesempatan mengembangkan diri. Setiap manusia diberi akal, bekal, dan kemampuan yang berbeda. Begitu juga dengan pekerjaan. Terdapat berbagai macam jenis pekerjaan yang menyerap waktu, tenaga, dan pikiran. Sebagai imbalan, orang yang bekerja pasti mendapatkan penghasilan. Beberapa tahap yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang pertama yaitu dengan mencari lowongan pekerjaan. Bisa melihat atau membaca koran, mencari di internet, bergaul atau bertanya kepada orang yang sudah bekerja, dan yang paling utama adalah memantapkan rasa percaya diri. Yang kedua yaitu mengikuti tes atau seleksi. Ada 5 seleksi yang harus dilaksanakan sebagai seorang pencari pekerjaan. Yang pertama yaitu seleksi administrasi, seleksi akademis, psikotes, tes wawancara, dan seleksi kesehatan. Memasuki kehidupan keluarga, ini ada di poin yang keempat. Berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya wajib. Menikah hukumnya itu wajib bagi yang sudah mampu, tetapi diperlukan berbagai macam pertimbangan, baik kesiapan mental, fisik, dan ekonomi. Ketika memutuskan untuk menikah, berarti harus siap bertanggung jawab bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, keluarga, baik dari suami maupun istri, dan lingkungan sekitar. Orang yang sudah menikah secara otomatis dikatakan sudah dewasa, walaupun usianya masih belia, dan dituntut untuk memberi nafkah bagi seorang laki-laki. Demikian tadi materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat
dan tetap perhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan dan tetap menggunakan masker dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.